Doa kita mintakan kepada Allah, kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit yang bersifat jasmaniah, sakit fisik, sakit jasad, yang bisa diobati, disembuhkan dengan pendekatan-pendekatan medis melalui keilmuan kedokteran dan melalui pengobatan-pengobatan di rumah sakit atau di balai-balai pengobatan. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga mudah-mudahan bagi yang berpenyakit hati, berpenyakit rohani, berpenyakit kejiwaan, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya dengan cara bertakarrub kepada Allah, segera bertobat dan segala sesuatunya diserahkan hanya kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas dan tanpa ada hal-hal yang menjadikan kemusyrikan dalam dirinya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta safila syafiya illa shifauka syifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rahmatun, negeri yang masyarakatnya sejahtera, aman, damai, senantiasa saling tolong menolong dan bersilaturahim, berkolaborasi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan yang pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang adil dan amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Bagi pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk senantiasa menjadikan dirinya, senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga untuk para pemimpin-pemimpin yang saat ini berada dalam keadaan yang tidak amanah, yang korup, yang senantiasa mementingkan dirinya, keluarganya, koalisi dan partainya sendiri tanpa memikirkan bangsanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera ganti dengan yang lebih baik dan timpakan kepada mereka balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Mudah-mudahan mereka diberikan kesadaran dan hidayah yang senantiasa kemudian kembali kepada jalan yang benar, memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah. Berharap dari suratul Fatihah yang kita baca, kita mendapatkan ketenangan lahir batin, dijadikan manusia yang tenang, yang tentram, yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa berada dekat dengan Allah, senantiasa merasa
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan keberkahan dan tentunya diberikan ketenangan kalbunya, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Tentunya kita juga berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah dan kita bersilaturahim dengan sesama untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sesuai dengan apa yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kehidupan bagi manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadikan silaturahim kami ini ya Allah silaturahim yang penuh dengan manfaat, penuh dengan ilmu. Jadikan silaturahim ini silaturahim yang membawa keberkahan kepada rezeki kami, keberkahan kepada umur kami, keberkahan kepada amal kami, keberkahan kepada keluarga kami, dan keberkahan dari apapun dan dimanapun kami berada. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri kami ini sebagai abdi-abdimu yang selalu menghambakan diri kepadamu dan senantiasa mengharapkan ridho-Mu. Panggil kami ya Allah dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Rabbana, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Wa ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa permintaan kami. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, usapkan ke seluruh tubuh kita, seraya hembuskan dengan napas indah penuh dengan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu kita diciptakan untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi abdi Allah, untuk beribadah kepada Allah. Demikian kata Allah, dan Allah menurunkan petunjuk bagi manusia berupa Al-Quran yang merupakan petunjuk dan juga pembeda, kemampuan untuk mampu membedakan mana benar mana salah. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa manusia itu dibedakan satu dengan yang lain adalah untuk saling memberikan manfaat, saling memberikan layanan satu dengan yang lain. Dan yang terbaik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Allah sempurna menciptakan manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim.
dan nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Tidak akan ada yang mampu menanggung perbuatan orang lain dan seorang tidak dibebani melainkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa la taziru waziratu wizra ukhra, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya sesuai dengan yang diperbuatnya. Lana amaluna walakum amal. Dan setiap perbuatan itu sekecil apapun pasti ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan ketika kita berbuat, kita harus selalu ingat bahwa dunia ini adalah ujian dan dalam ujian pasti ada kesulitan dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan ingat ketika kita sudah mendapatkan atau melampaui kesulitan, artinya kita mendapatkan kemenangan, jangan lupa kita segera bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita bersyukur, bersimpuh, kemudian kita menghambakan diri kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba. Insya Allah. Setelahnya kita menyelesaikan saum Ramadan, menutupnya dengan zakatul fitri, melaksanakan sholat id, dan hari ini kita saat-saat yang baik untuk melanjutkan kebiasaan baik kita dalam menjalankan ibadah saum, yaitu dengan menyempurnakan 6 hari saum di bulan Syawal dikenakan hukumnya sunnah. Kapan pelaksanaannya? Kecuali tanggal 1 Syawal. Yang lainnya boleh. Sampai dengan akhir bulan boleh. Berturut-turut boleh. Dicek celok boleh. Digabung dengan yang sunnah boleh. Diharamkan digabung dengan yang wajib atau qadha atau kifarat. Jadi yuk kita mumpung ada kesempatan sekarang hari ke-6, hari ke-7, hari ke-7. Berarti masih ada 22 hari lagi atau 23 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa memilih dari 22 hari itu untuk dijadikan saum sunnah. Ya, yang sudah tamat sampai dengan hari ini, berarti hari ini hari terakhir ya saumnya. Ya, nanti besok lebaran ketupat. Lebaran gede ya, kamari lebaran Idul Fitri kema isukan lebaran ketupat. Sabab naon? Sabab kamari mah saum deui. Tapi kelihatan dari wajahnya mah ibu mah udah tamat punya. Tamat maksudnya tamat teh saumna ya. Kelihatan lah dari wajah-wajahnya, wajah-wajah bolendrang ya. Ya. Jangan tersindir Bu kalau dibilang begitu. Tidak iya ya. Belum ada satu orang pun yang hari ini tamat saum sawalnya 6 hari. Karena hari ini baru hari ke-6. Jadi kalau ada yang mau abdi tamat 6 hari berarti teteh bohong ya. Gitu ya. Gampang jangan jelma tukang bohong lain mampu kudu ka Mahkamah Konstitusi ya. Di kurang oke karena tukang bohong coba ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan nikmat kita dengan menjalankan apa yang menjadi bagian dari pembiasaan diri kita, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang panjang umur dan baik amal, menjadi manusia yang cinta Quran. Ya, cinta artinya kita membacanya, kita memahaminya, kita mengamalkannya, kita menikmatinya, dan kita menyebarluaskannya. Jangan ukur diri kita dengan orang lain. Jangan ukur Bapak Ibu sebagai yang sedang belajar tata titiknya, satu tahap dengan pori-pori yang sudah jago-jago. Jangan ukur dengan kebiasaan kita yang masih satu ayat demi satu ayat dengan orang-orang yang sudah pandai menghafalkan semua ayat. Jadikanlah diri sendiri sebagai bagian yang tak terpisahkan dan terpadu dari kolbunya, hatinya, tekadnya, kemudian lisannya, ucapannya, kemudian tangannya, panca inderanya, perbuatannya, dan doanya. Kita berharap Allah menjadikan kita dan memilih kita, memberikan petunjuknya, memberikan
bagaimana kita sebaiknya dalam bertindak. Tentunya sesuai contoh. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dari belajar sampai mengajarkan ada tahapan membacanya dengan penuh keyakinan bahwa membaca itu ibadah. Kemudian memahaminya dengan penuh pemahaman yang benar bahwa pemahaman yang benar akan mempengaruhi amal menjadi ilmu. Dan ilmu yang benar kemudian diamalkan maka akan mendatangkan nikmat. Jadi Bapak Ibu yang namanya nikmat itu sederhana. Bersatunya antara iman, ilmu, amal itulah nikmat. Artinya kita bersatu antara iman kepada Allah Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad adalah contoh perbuatannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita belajar mengucapkannya dengan penuh keilmuan sehingga muncullah kebahagiaan dalam diri kita, dan ketika bahagia kita itu pastikan dalam keadaan yang tidak sendirian dan tidak hanya belang bentong bahagianya. Tidak hanya bahagianya kakapengan, bahagianya tidak hanya sebentar bahagia, sebentar tidak, sebentar bahagia, sebentar tidak. Tapi jadikan bahagianya istiqomah. Bahagia istiqomah berjamaah mencintai Al-Quran. Kita buktikan dengan ungkapan dari lisan kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Ya, insya Allah. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, hati-hati. Ilmunya banyak tapi tidak mengamalkan, maka akan jadi cikal bakal dalam dirinya perbuatan-perbuatan Yahudi si Magdub. Ya. Kemudian kalau seandainya kita mengamalkan saja, tidak punya ilmunya atau tidak nambah ilmunya, maka khawatir akan terjadi menjadi orang yang dolin, yang seperti Nasrani, sampai-sampai ujung-ujungnya menganggap Allah punya anak. Na'udzubillah. Kemudian kita termasuk yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam mencari ilmu, istiqomah dalam beramal, dan istiqomah dalam berharap berdoa. Karena apa? Yang namanya kehidupan indah itu kalau sesuai antara qalbu, hati, lisan, ucapan, perbuatan, dan doa harapannya. Sehingga denyut jantung akan normal, berat badan akan stabil, aktivitas ibu akan bergairah, bapak akan selalu fit, kemudian mata kita cureleknya, curelek tepat gitunya, fitnya, kemudian teceleye ya, teceleye curelek tubuhnya, kemudian kita rancinges, nah, rancinges ya, singer, kemudian kita selalu punya perhatian yang baik, konsentrasi, tidak pernah malaweng, apalagi toloheor. Nah, penyakit-penyakit itu terutama dalam diri kita, hati-hati, harus dijaga, jangan sampai berkembang biak. Pasti ada yang namanya iri, pasti ada yang namanya jahil, pasti yang ada namanya jaya aniaya, pasti ada yang namanya dengki, pasti ada yang namanya ingin mencelakakan orang lain. Tapi hati-hati, maka kita segera kendalikan hati kita. Ya, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dini. Ya musarrifal qulub, syarrif qulubana ala taati. Betahnya punya. Nah, kalau sudah betah gitu, maka Allah ilhamkan ke dalam kalbu kita, fujurnya hilang, takwanya yang banyak, maka jadilah dia yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Pagi ini di Saum Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Ya, sehat walafiat, segar bugar. Ada yang sudah pulang mudik, ada juga yang masih belum, ikutnya di lewat jalur internet. Ya.
di dunia maya sana yang sudah tergabung dan sudah bergabung keluarga-keluarga dari Bandung. Ada Teh Lis bersama keluarganya, ada Kang Ahmad Widyadi dari Bandung juga katanya ya, orang Purwokerto yang ada di Bandung bersama keluarganya. Ada dari Cirebon Ibu Hilda bersama keluarganya, ada juga dari Cirebon Ibu Irin bersama keluarganya. Yuk kita sama-sama bahagia istiqomah berjamaah baca Quran. Yang akan kita baca hari ini karena kemarin belum tuntas sampai dengan akhir dari tafsir dan terjemahnya, kita baca dari ayat ke-36 surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ayat 36 dan mudah-mudahan kita bisa baca sampai dengan ayat ke-42. Pak Umpo diulangi gak apa-apa, diulangi nutu menang diliwatan. Ya. Cek pada dia tuh, oh kata magis bosen kamari, cing sok terangkan nu kamari ente. Ya. Jadi jangan merasa bisa ketika belajar Al-Quran, tapi justru harus merasa saya belum dan saya belum mampu untuk mengamalkan. Sehingga muncul semangat, muncul spirit, muncul keinginan, optimisme untuk menjalankan Al-Quran dengan benar. Yuk kita sama-sama dari mulai ayat ke-36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi perintahnya itu beribadah, mengabdi, dan larangannya jangan. Ya, jangan mempersekutukan. Mempersekutukan itu membuat ada yang semisal dengan Allah. Menganggap bahwa Allah ada saingannya. Menganggap bahwa ada yang sama dengan Allah. Apakah kita pernah begitu? Tentunya menyengaja sih tidak. Tapi kelihatannya rada-rada biasa. Begitu ada kesulitan, ya Allah, ya Allah. Etatnya menganggap Allah lebih dari satu. Nama kuma, ya Allah, ini semua adalah kehendakmu. Beres. Nyebut, ya Allah kia berarti ayat saja lah untuk kia benar? Ngenante gitu bu. Enak bu ya. Jadi ciri orang yang sering ngomong atuda itu adalah dia menganggap Allah tidak mampu memberikan kepada kita. Berarti kita itu menganggap ada pesaing selain Allah yang akan memberi kemampuan kepada kita. Kemudian Pak Teguh kemari tengering Jumahan atuda hujan. Nah, atuda hujan seolah-olah ada yang bisa menjadikan hujan itu tidak terjadi atau berhenti kalau seandainya dia ingin beribadah. Harusnya apa? Meskipun hujan, sok sanajan hujan, karena Allah yang memanggil saya, maka saya berangkat. Lainnya mah dibalik, atuh hujan abdin teh jumaahan. Padahal yang manggil jumaahan Allah. Yang menurunkan hujan, Pak Teguh ciptaan. Jadi naon susah nama payung. Hujanan oge da mau dicarekan, Bu. Kudu boga masjid. Hujanan cibrek asup ka masjid. Teu naon. Di Mekah mah Bu lamun hujan teh lain nyiuhan, justru waduh kira rame Bu di tempat nu ngaranna tempat tawaf tuh Bu ya. Lamun hujan teh kiciprikan ya, malah ngajakeun hayang mandi di pancuran emas. Itu Pak Dede. Mudah-mudahan ke Pak Dedenya mandi di pancuran emas. Memang sampai ka pancuran emas di dia pancuran di imah. Karena teh ela mandi di dinya. Ya, dina pancuran. Gitu deh teh ela lamun hayang di ditu menang pancuran emas minang-minang mandi tina pancuran Pak Dede. Ay Pak Dede bukan pancuran boga teu kudu beja-beja. Ya.
Beres. Ya, jadi beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Mempersekutukan kita mah tidak menyembah berhala, ya, tidak menyembah tapekong, tidak menyembah yang lain, tetapi kita banyak alasan ketika Allah memanggil untuk ibadah. Hayya 'alas shalah. Aku ya Allah kengisikan. Hayya 'alal falah, ya Allah, sakedeung deui ya Allah. Ya, itu teh udah menjadikan Allah nomor berapa. Ya, bayar zakat kayak lah ya Allah dihitung heula itu bisa rugi. Itu ya. Sok itu. Atuda abdi mah ayat Tuhan selain Dia, ya Allah, ya Rob. Ya, kelakuan kita itu banyak. Sekali lagi, kita tidak musyrik, tidak langsung menyembah, tetapi kita lalai terhadap perintah Allah, itu termasuk dalam ayat ini. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menganggap ada sesuatu selain Allah yang menyerupainya. Nah, jadi bagi orang yang benar-benar ibadahnya kepada Allah dan dia bertuhan atau bertauhid kepada Allah, tidak sampai beberapa menit setelahnya mengucapkan Allahu Akbar, maka dia bergetar hatinya, cepat-cepat menyiapkan diri untuk ikut berjamaah. Bagaimana yang tidak ikut berjamaah? Teuing pangeran anu saha, ya. Dan di tanah teh Allah mah berjamaah. Tidak mungkin yang namanya manusia itu bahagia tanpa berjamaah. Sedangkan makan minum aja pakai piring, piringnya menang batur. Pakai sendoknya, sendok menang batur. Pabriknya menang batur. Sholat, sarungnya menang batur. Baju, bajunya menang batur. Dahar. Nasi, na oge menanem batur. Tapi kenapa kita sombong ketika disuruh berjamaah sholat, terus kita tidak berjamaah? Salah ai pangeran sia gitu punya. Terus gitu. Terus Bu, pusing tarik Bu, ngarang kadenge ngarang tersinggung. Dan jelema tersinggung mah biasana sok gede semangat. Nah, buktina naon? Lamun ngaranna diledek, manehna teh sok ngamuk, ngamuk tanaga nu ge sok diaya, ayakeun. Tapi hati-hati ketika tanaga